Pada malam hari ini kita bisa kembali menimba pengetahuan. Ini kita bahas webinar pendidikan Sintang pada malam hari ini tentang tips-tips sukses pembatik 2020. Dan kita bersyukur narasumber kita sudah siap dari tadi sore, kayaknya udah berdandan bukan? Ini Bu Rufina Sikunda, beliau Duta Rumah Belajar 2018. Sehari-harinya beliau bertugas di SMPN 3 Sungai Tebian, dan hadir juga di sini tadi dari Singkawang ya, kita belajar 2019. Tentu juga banyak ilmu yang akan kita gali pada malam hari ini. Dan saya hanya ingin mengingatkan, mungkin nanti ketika misalnya pembicara menyampaikan materi, Bapak Ibu semua bisa menonaktifkan mic-nya sehingga jangan sampai terjadi suara terjadi sebagainya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing, dan kita berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita berharap segera bisa kembali ke sekolah, berada di depan siswa-siswa kita. Dan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sepenuhnya kami berikan kesempatan kepada Duta Rumah Belajar kita, Bu Rufina, dan kegiatan kita ini akan berakhir mau sampai jam berapa Bu? Jam 12 atau jam ya jam setengah 10 berakhir-berakhirnya lah, paling lama lah itu ya. Mungkin nanti jam 9 kurang nanti kita sudah mulai bisa diskusi. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Satim. Aduh, senang banget ya kita ketemunya malah lewat dunia maya ya. Biasanya padahal kita satu kota ya. Itulah uniknya ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang ada di webinar pendidikan Sintang yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam ruang kita ini. Oke, baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rufina Sikunda. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Sungai Tebelian. Saya malam ini akan berbagi sedikit pengalaman, cerita saya selama menjabat dan mengikuti kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pustekom dulunya, yang sekarang berganti nama menjadi Pusdatin, yaitu salah satu bidang kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Saya akan coba share materinya. Oke. Baik. Pak Satim nampak ya? Oke, gambar share screen saya bisa ditangkap ya? Bisa Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Baik, Pembatik 2020 sudah di-launching ya Bapak Ibu sekalian, guru hebat yang ada di Sintang atau yang dari luar Sintang yang ikut dalam webinar ini. Jadi per tanggal berapa ya, minggu lalu ya? Tanggal 7 ya kalau saya nggak salah, sudah di-launching dan bisa diakses di laman simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Ya, kita bisa mengakses di situ dengan cara kita lihat bagaimana cara kita mengakses atau mengikuti kegiatan pembatik tahun 2020 ini ya. Oke. Nah, baik, sebelum kita lihat apa sih itu pembatik, infografis sudah banyak diedarkan baik itu di Facebook ataupun di website Rumah Belajar sendiri atau website Simpatik sendiri dan juga Instagram. Jadi pembatik itu kepanjangannya pembelajaran berbasis TIK yang dikhususkan untuk guru ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena memang seperti yang kita tahu kawan-kawan di IGI juga ya sangat konsisten untuk melakukan atau membuat kegiatan-kegiatan di mana yang mengajar lah atau mengajak guru-guru untuk aktif memanfaatkan TIK baik untuk mengajar ataupun kita sendiri belajar meningkatkan kompetensi diri kita
Ya, itulah juga kenapa pembatik itu lahir ya, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, pembatik ini siapa aja sih yang boleh ikut? Siapa aja boleh dengan catatan dia guru. Baik dia guru PNS, guru tetap yayasan, guru honorer atau guru di lembaga pendidikan non formal, misalnya di bimbel gitu juga boleh ikut asal dia memang mengajar dalam satu bidang studi. Nah, kenapa? Nanti kita lihat kenapa alasannya harus guru yang mengajar ya. Baik. Oke, baik. Ini agak susah sebentar. Nah, ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti pembatik. Manfaat yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan kemampuan TIK pasti ya, karena mau tidak mau, karena tadi pembelajarannya itu berbasis online, diklatnya semua berbasis online, ya mau tidak mau kita belajarlah apa saja sih hal-hal yang ada atau yang berhubungan dengan teknologi dan informatika itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan sertifikat. Nah, ada yang berbeda dengan pembatik tahun ini. Apa bedanya? Nanti kita lihat di slide saya berikutnya. Dan sertifikatnya ini benar-benar sangat berguna ya Bapak Ibu sekalian ya, karena saya barusan saja per 1 April ini sudah mendapatkan SK kenaikan pangkat saya 3D dan saya banyak sekali mendapat kelebihan poin. Nah, karena memang sertifikat yang saya dapatkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 kemarin itu tarafnya kan nasional ya, ada juga yang internasional karena tadinya saya ini menjabat sebagai duta rumah belajar, ada beberapa kali mengikuti event internasional yang diadakan oleh kementerian, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait termasuk juga Microsoft International for Education. Nah, jadi sertifikat yang saya dapatkan tuh nilainya tinggi sehingga nilai kayaknya pas pengajuan pangkat kemarin untuk yang ke-3D saya yang paling tinggi karena banyak kelebihan nilai. Nah, jadi beruntung banget ya kita ikut pembatik 2020 ini karena nilainya tinggi sertifikatnya ya dan halal ya. Oke. Berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Nah, ini bonusnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan poin utamanya karena saya awalnya juga ketika mengikuti pembatik ini iseng-iseng berhadiah aja gitu loh kan. Suka-suka aja karena baru habis ikut PLPG yang berbasis online juga waktu itu saya tahun 2017. Sehingga masih seneng-senengnya nih gitu kan, buka-buka website gitu kan, ngirim-ngirim tugas. Nah, jadi ikut-ikut aja, terus ternyata dapat bonus jadi duta rumah belajar. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 tahap terkait, pembatik tahun 2020 ini Bapak Ibu ya. Tahap yang pertama yaitu daring ya atau literasi, masih level 1 ini masih literasi, tentu saja daring secara online. Kemudian yang kedua dia level implementasi, kita sebut level implementasi. Yang ketiga level kreasi dan yang keempat di tingkat provinsi. Nah, bedanya kalau yang tahun lalu di 2019 kita di level 3 sudah di provinsi Bapak Ibu. Tapi di tahun 2020 ini dikarenakan juga ada perubahan regulasi dan juga terdampak dari pandemi COVID-19 ini, jadi level 4-nya dilaksanakan di provinsi. Nah, jadi kesempatan kita makin besar atau makin banyak untuk mengikuti ya. Mohon maaf kalau mungkin terjadi gangguan saat saya share screen karena di sini dia bilang networknya agak buruk ya, jadi maklum saja. Oke. Bagaimana sih supaya bisa ikut pembatik ya Bapak Ibu ya? Nah, dan sekaligus menjadi duta rumah belajar di tahun 2020 ini. Yang pertama, seperti saya bagikan ini, saya ambil dari laman pembatik, simpatik, yaitu Bapak Ibu harus melakukan registrasi dulu di go.id ya. Nah, kenapa harus registrasi? Karena kita harus punya akun dulu di simpatik. Nah, setelah kita punya akun, pastikan Bapak bisa gambar yang di sebelah kanan.
Bapak Ibu mendaftar di kelas yang masih kuotanya tersedia. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa Bu udah penuh ya, udah nggak bisa ikut. Ya masih bisa ikut. Cuman harus memilih dia kuotanya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir karena kita banyak banget kelasnya Bapak Ibu ya. Banyak banget kelasnya yang disediakan oleh Pusdatin supaya memang memfasilitasi Bapak Ibu semangat yang sekarang lagi work from home, study from home, teaching from home untuk ya meningkatkanlah kompetensi kita. Kalau kemarin mungkin kita nggak sempat karena kerjaan yang begitu banyak. Nah karena sekarang kerjanya di rumah, ya mungkin sambil masak, sambil jaga anak kita masih bisa buka-buka lah sebentar ya. Walaupun memang agak melelahkan kerja dari rumah ini ya. Nah semoga tidak melelahkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pembatik di tahun 2020. Nah setelah menemukan kelas yang kosong, Bapak Ibu boleh langsung mendaftar. Nah, mendaftarnya mudah banget sih sebenarnya itu, semuanya lumayan mobile friendly kalau menurut saya ya, tidak terlalu susah, tidak terlalu ribet. Kalau memang nanti ribet dan tidak mengerti bisa WA saya, Japri, atau nanti gabung di grup Telegram yang sudah disediakan oleh Bu Yunda. Nanti Bu Yunda boleh bagikan ya Bu Yunda ya. Nah kemudian, di level 1 ini kita memang benar-benar hanya literasi ya Bapak Ibu ya. Kita benar-benar literasi, nanti ada beberapa modul yang harus Bapak Ibu unduh dan baca mandiri. Kemudian untuk menentukan lulusannya bagaimana ya? Nah, kita lihat gimana ya caranya supaya bisa lulus. Nah, seperti ini kurang lebih detailnya ketika kita ingin mendaftar atau sudah terdaftar di Simpatik untuk ikuti pembatik. Nah, silahkan dicari di pelatihan saya. Kemudian ini udah diterima kan, saya udah diterima nih sebagai peserta. Nah, tinggal masuk kelas, kalau yang di gelombang 1, kalau saya nggak salah hari ini udah mulai bisa masuk kelas. Nah, materinya juga udah bisa diunduh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini gambar yang bisa saya bagikan untuk gambaran Bapak Ibu yang mungkin belum melihat atau hanya baru mendengar apa sih pembatik itu. Nah, kurang lebih bentuk portalnya atau bentuk lamannya seperti ini supaya memudahkan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk falling in love ya dengan pembatik 2020. Kenapa harus falling in love? Nanti saya bagiin ya. Pasti Bapak Ibu tertarik deh buat join. Nah, untuk di level 1 ini ada 4 materi. Yang pertama, apa sih itu portal rumah belajar? Ini mudah banget sih Bapak Ibu kalau modul yang pertama ini memang benar-benar full penjelasan tentang, isi dari, portal rumah belajar itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran abad 21. Jadi bagaimana sih manfaat rumah belajar itu dalam pola atau tipe belajar abad 21. Ya, di situ juga lah ada nanti masuk model-model pembelajaran abad 21 yang sesuai atau yang bisa nanti digunakan ketika kita mengajar atau memanfaatkan rumah belajar itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga pengenalan perangkat TIK dasar. Nah, saya pikir sih kalau buat Bapak Ibu yang senang atau yang udah biasa main sama grup Ikatan Guru Indonesia IGI, Pak Nur bersama teman-teman ini udah pacak nih kalau di modul 3 nih, udah pejam mata bacanya juga pasti udah bisa nih kalau modul 3 ya. Kemudian pengenalan internet. Nah sekarang saya kasih tips bagaimana biar bisa lulus di level 1. Nah kalau tadi saya kasih gambaran sedikit ya, apa sih itu isi portalnya ketika kita mau mendaftar pembatik di Simpatik itu, kemudian bagaimana sih modul-modulnya, nah itu kurang lebih itu tadi modulnya. Nanti bisa saya share di grup IG sehingga teman-teman bisa lihat. Tapi kayaknya, yang apa namanya, yang untuk level gelombang pertama ini saya belum lihat apakah modulnya sama dengan modul tahun lalu, tapi kayaknya sama. Sama kalau kurang lebih tinggal saya share aja yang tahun lalu ke sini. Tapi kalau beda, entar saya coba download ya. Nah, kemudian yang pertama harus masuk kelas ya Bapak Ibu ya. Pastikan kalau seandainya nanti sudah terdaftar di level 1, minimal masuk kelas lah, sehari sekali lah, untuk melihat bagaimana sih perkembangan yang terjadi. Nah, di poin yang kedua saya mengambilkan infonya yaitu yang pertama, modulnya itu berisi materi, bahan ajar ya. Ada gambar, ada video, ada juga file PPT dan dokumen yang bisa Bapak Ibu baca dan bisa juga diisi Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata ya modul Bapak Ibu itu
nanti akan menjadi penilaian di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu nih yang seperti saya kasih gambaran di poin ketiga. Nah, ada aplikasi untuk pembelajaran, ada internet sampai ke bawahnya ini ada 3 halaman ya kegiatan kita. Nah, itu semuanya dinilai Bapak Ibu ya. Nah, tugas-tugasnya itu diisi, apakah jawabannya harus benar atau salah? Ya, nggak apa-apa sih kalau menurut saya salah, minimal kan kita udah nunjukin bahwa kita benar gitu loh, kita belajar gitu kan. Ya samalah kayak waktu kita ikut PLPG atau PPG, nah itu yang sifatnya udah daring, nah kurang lebih kita seperti ini. Ada modulnya kita isi, ada LKS-nya kita isi, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, urutan modul berdasarkan nilai dari atribut urutan yang terdapat pada pengaturan modul. Jadi kalau dilihat dari dalam modul online yang dibagikan itu LKS-nya udah beraturan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ngisinya sesuai, misalnya halaman 1 sampai 3 ada latihannya isi gitu, lanjut lagi isi gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau yang tahun 2019 karena saya termasuk instruktur untuk Jawa Timur, kemudian Jawa Timur saya ambil 2 kelas ya waktu itu ya. Jadi saya instruktur 2 kelas di Jawa Timur dan instruktur 1 kelas untuk Kalimantan Barat. Pengalaman saya karena kebanyakan, di level 1 ini guru-guru banyak yang, mungkin tidak menyelesaikan atau tidak tuntas menyelesaikan kajian atau LKS yang ada dalam modul, itu, kami agak ignore lah, mengabaikan kalau misalnya tidak terisi gitu, tidak apa-apa. Minimal ada dia membacanya dan ada yang dia kerjakan walaupun tidak semuanya. Jadi, ya tapi itu kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa tahun ini benar-benar deh dikerjain gitu. Jadi bukti juga bahwa kita guru di Kalimantan Barat ini benar-benar loh kita serius gitu loh kan, kita benar-benar mau belajar gitu loh kan. Nah, even nanti saya jadi duta atau enggak ya itu tergantung kisira-sira ya, amal dan perbuatan kita lah, atau niatan kita emang kita mau niat nggak, kalau terniat pasti bener-bener gitu kan. Kalau nggak niat hanya memang pengen belajar, ya isi aja gitu ya, kalau kalau itu saran dari saya. Tapi kalau bisa diisi deh semuanya biar emang terbaca gitu kan sama sama Pusdatinnya, sama Kemdikbudnya, oh ternyata guru Kalbar rajin-rajin, oke saya kasih semua peserta yang dari Kalbar laptop misalnya, siapa tahu kan kita nggak tahu, oke. Baik, nah itu tentang, isian atau lembar kerja yang ada di dalam modul ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada perkembangan. Perkembangan ini adalah untuk Bapak Ibu melihat sejauh mana, kegiatan belajar Bapak Ibu atau, proses pembelajaran di level 1 itu berlangsung. Nah, kemudian penilaian itu bisa Bapak Ibu lihat nilai Bapak Ibu udah sampai mana ya, udah dinilai belum ya sama instruktur saya. Nah, jadi pembatik ini merupakan, kegiatan atau lomba yang menurut saya sangat-sangat, fair ya, karena kita bisa melihat nilai kita dengan maksimal, kita juga bisa melihat nilai rekan kita yang sudah masuk berapa dan berapa. Jadi tiada dusta di antara kita ya Bapak Ibu ya. Nah kalau anggota nih siapa-siapa yang masuk dalam kelas kita tahu, kemudian juga siapa-siapa instruktur kita juga tahu. Nah jadi, mungkin memudahkan kita untuk membangun komunikasi dengan baik dan benar, itu di level 1. Kemudian, nah ini model nilainya ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau seandainya sudah ikut ujian akan muncul seperti ini. Kuis nilainya berapa, tugas yang Bapak Ibu isinya berapa, kemudian ujian diklatnya berapa. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi KKM-nya 70. Nah, yang banyak kemarin masalah itu banyak yang nggak ujian. Nah, kalau nggak yang kemarin udah daftar, udah sampai level 1 dan ikut ujian tapi nggak lulus, itu harus masuk level 1 lagi. Tapi kalau misalnya yang kemarin udah ujian dan nyatakan lulus, berarti langsung daftar di level 2 Bapak Ibu, karena sertifikatnya udah ada. Nah, pokoknya kalau yang belum dapat sertifikat, entahkah dia lulus tapi tidak terbaca, atau memang dia tidak ikut ujian, namanya juga aplikasi ya, kalau udah berbasis aplikasi internet dan jaringan nih ya kita kadang-kadang ada keberuntungan, ada juga ketidakberuntungan karena mungkin ya namanya sistem kadang terbaca, kadang tidak. Nah, jadi, saya menyarankan kalau seandainya kemarin sudah ikut dan mau ikut lagi, silakan lanjut di level 2 ya Bapak Ibu ya. Karena lihat nih sertifikatnya keren banget ya, dikasih nilai itu di setiap level 32 jam,
Jadi dapat nilai ya kalau nggak salah poinnya 1 ya, kalau saya nggak salah ya. Nah jadi ya lumayan lah Bapak Ibu untuk kita yang masih berjuang di medan tempur ini untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pangkat dan golongan kita, ini bisa dipakai lah, bisa dijual lah ya, layak jual. Oke baik, kita lanjutkan. Ya, pembatik level 2 sekarang kalau kayak gitu. Kalau level 1 saya anggap udah selesai ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya poin paling pentingnya tipsnya yang pertama pasti mendaftar, kemudian pastikan Bapak Ibu sudah mengunduh modulnya, kemudian masuk kelas minimal sekali sehari, seminggu minimal 2 atau 3 kali masuk, kalau sempat modulnya dibaca, LKS-nya dikerjakan, dan jangan lupa ikut ujian. Terus gimana ya supaya ujian level 1-nya lulus? Boleh nyontek nggak Bu? Boleh. Kalau misalnya nggak yakin jawabannya benar, buka aja modulnya, kan nggak apa-apa. Kecuali dibilang sama, di portal soalnya, dilarang open book, dilarang nanya teman, dilarang kerja sama. Nah, tahun lalu itu banyak banget yang kerja sama Bapak Ibu. Jadi, waktu ujian online-nya itu sama-sama, gitu guru-guru tuh yang misalnya satu sekolah, atau satu teman ngopi, atau satu teman arisan, satu teman nongkrong, sama-sama ikut pembatik, ngumpul di WiFi, terus kita kerjain sama-sama, terus nilainya keluar lulus semua, kan kerja sama, nggak apa-apa, kan namanya juga belajar ya. Oke, banyak jalan menuju Roma ya, jadi tips saya apakah boleh kerja sama, boleh open book, boleh ya, nggak apa-apa, yang penting kan mengerjakan ujiannya ya, tapi jangan joki, jangan nyuruh orang ya. Oke, nanti nggak dapat pengalaman soalnya kalau nyuruh orang, sayang, rugi ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutin. Nah, apa sih yang ada di level 2 ya Bapak Ibu ya? Nah, di level 2 ini, kalau menurut jadwal dari Pusdatin itu akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Mei. Jadi karena memang kita lagi COVID-19 ini ya Bapak Ibu ya, jadi memang banyak sekali hal-hal yang terjadi dan mengubah, struktur hidup kita termasuk pekerjaan kita. Nah jadi dijadwalkan dia terjadi di bulan Mei dan Juli. Nah agak konsentrasi kita agak tinggi nih Bapak Ibu di level 2. Kenapa? Karena di sini kita udah benar-benar doing something. Kalau di level 1, kita hanya literasi kan, kita cuma baca doang, ngerjain, mandiri, kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa, nggak dihukum. Tapi kalau dikerjain semua lebih baik, malah poin lebih, supaya menjadi bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu mungkin nilai ujiannya ndak tuntas, tetapi rajin ngerjain tugas. Sama lah kayak kita sama murid kita kan, ulangannya rendah, tapi ini anak baik banget, masuk terus, ngerjain tugas terus, udah deh gue tuntasin. Nah siapa tahu, karena kejadian COVID-19 ini juga, oh ya udah deh dilulusin aja deh gurunya kasihan. Nah, siapa tahu seperti itu Kak. Nah, jadi di level 2 Bapak Ibu masuk. Nah, ini udah mulai ada interaksi. Biasanya Bapak Ibu sudah diundang ke grup WhatsApp dan sudah ada kelas seperti ini. Jadi, nah ini saya jadi instrukturnya waktu itu tahun Bu Yunda ya. Waktu itu saya jadi instruktur di kelas 2E. Kalau saya nggak salah ini kelas Jawa Timur ini. Nah, jadi nanti akan seperti inilah model tampilannya. Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, ada instrukturnya yang mengampu kelas itu siapa, kemudian rekan-rekannya siapa, nanti modelnya kayak yang tadi saya sampaikan di level 1 sama, modelnya sama. Nah, ada modulnya, ada pola belajarnya seperti apa. Nah, yang paling penting di level 2 apa sih Bapak Ibu? Nah, ini modulnya kalau tahun lalu judulnya pemanfaatan TIK dan kolaborasinya dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas dengan TIK dalam belajar. Yang keempat, pengembangan media video pembelajaran. Kemudian yang kelima, tugas akhir. Nah, kalau tahun lalu dia cuma buat video dan RPP sama mendaftar di rumah belajar. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti simpatik wajib pertama mengikuti semua akun sosial media rumah belajar. Kemudian yang kedua membuat akun di rumah belajar dan pastikan menggunakan
fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu dalam pembelajaran. Dan biasanya ini pengalaman saya adalah sebagai maaf ya agak sombong dikit, tapi nggak maksud sombong sih. Pengalaman saya ketika saya mendampingi kawan-kawan di level 2 tahun lalu, yang terbaik itu dan lulus ke level 3 adalah mereka yang mampu membuktikan bahwa portal rumah belajar itu, fitur yang ada di situ semuanya tuh bisa berdaya guna, even itu bukan untuk pelajaran kita. Misalnya saya nih, saya guru bahasa Inggris, tetapi materi di peta budaya misalnya, materi di kumpulan karya guru, atau materi di apa namanya sumber belajar pasti lah ya, itu pasti benar-benar bisa kita pakai. Materi di jelajah warna angkasa, kemudian materi di laboratorium maya, itu bisa saya pakai gitu misalnya. Atau materi-materi dari tautan yang ada di rumah belajar, misalnya materi dari radio edukasi, materi dari suara edukasi, materi dari TV edukasi, itu bisa saya pakai dalam kelas saya dan saya bisa buktikan dengan cara apa? Posting. Jangan lupa gunakan sosial medianya dengan bijak. Itu untuk membuktikan bahwa di modul 1 kan tentang ada penerapan penggunaan internet. Nah, salah satunya adalah penggunaan sosial media sebagai media wahana belajar. Nah, ketika Bapak Ibu udah di level 2, pastikan manfaatkan dengan benar nih, misalnya Bapak Ibu menjadi pemateri di webinar yang dilaksanakan oleh IGI misalnya. Nah, pastikan Bapak Ibu menautkan tuh dengan Bapak Ibu udah menggunakan rumah belajar dalam mengajar. Nah, itu kan udah Bapak Ibu berarti publish something. Nah, ketika posting juga ada aturannya. Jangan lupa buat hashtag. Misalnya sumber belajar mana yang dipakai, ditulis hashtagnya. Jadi mereka menilai kita tuh dari situ. Kalau saya kayaknya poin tinggi saya di situ deh. Kalau tahun 2018. Di tahun 2018 saya melihat grafik penilaian saya tertinggi di presenter dan tertinggi di sosial media, penggunaan sosial media, pemanfaatan video atau pembuatan video. Bapak Ibu malah kalau dimakan kaki ya pembelajaran bahasa Inggris masih remah. Nah, ini yang bagus nih Bu Yunda nih. Nah, yang DRB 2019 ini untuk membuat atau mendesain video pembelajaran. Nah, jadi tips dari saya ya. Pastikan di level 2 Bapak Ibu benar-benar di dunia di working ya di mana aja rela Bapak kegiatan Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar memanfaatkan atau mempromosikan, mengkampanyekan dengan Pak Ibu. Nah, itu nilainya itu sangat outstanding. Nah, itulah kenapa kita dibilang duta gitu. Karena itu tadi kita mampu menunjukkan bahwa barang ini berguna. Oh, barang ini bisa dipakai. Penting ya. Oke, baik. Nah, jadi kriterianya tadi ya KKM-nya 70 ya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan jangan lupa juga diskusi. Diskusi itu penting banget Bapak Ibu. Very very important thing. Nggak perlu banyak-banyak ngomongnya. Satu aja tapi sangat bermakna. Nah, ya. Satu aja tapi sangat bermakna. Iya, anak mami. Oke. Nah, jadi di forum diskusi itu kalau tahun lalu ya Bapak Ibu di forum diskusi itu kalau tahun lalu kita satu mentor atau satu instruktur itu membuat sebuah studi kasus. Nah, jadi buat studi kasus di mana setiap peserta yang ada di dalam kelas itu diwajibkan untuk memberikan pendapat. Nah ya, nah caranya gimana? Nah karena kemarin saya juga dapat bocoran Bapak Ibu ya waktu saya di nasional di tahun 2018 ketika dikukuhkan di Ki Hajar Award itu, saya cari mentor saya yang jadi instruktur kita di kelas. Saya ngobrol, terus saya kan masih nggak yakin, kenapa sih Pak saya bisa lulus gitu loh. Padahal kan kemampuan teknologi TIK saya tuh
sangat rendah gitu loh. Saya tuh merasa tuh saya nggak layak berada di sini, berjalan di karpet merah ini. Oh begini Bu, penilaiannya banyak. Bu Rufina, itu nilainya sangat bagus saat diskusi. Nah, apa sih yang kita lakukan di diskusi ini Bapak Ibu? Ketika kita menjawab atau memberi chat di kolom diskusi kelas kita ini, ya, yang saya tampilkan ini, berikanlah pemahaman pendapat terbaik Bapak Ibu seperti narasi. Nah, kalau Bapak Ibu suka nonton narasi TV dari Najwa Shihab itu, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menggabungkan antara eksplanasi kita, jadi teks eksplanasi kita, tetapi di dalamnya juga kita memberikan diskusi balik dari eksplanasi yang kita berikan, dan mungkin juga boleh kita sisipkan sedikit imajinasi kita. Nah, di situ orang akan menilai, oh keren ya ternyata ya ibu ini ya, bapak ini ya gitu kan. Beliau mampu menggambarkan, menjelaskan, mendiskusikan kembali, bahkan membuat sebuah cerita di mana hal yang saya diskusikan itu menjadi hidup, hal yang saya tampilkan itu menjadi hidup. Nah, itu penilaian dari instruktur kita atau dari mentor kita. Nah, jadi jangan meremehkan kolom diskusi, karena nilai diskusi ini akan membantu jika ujian Bapak Ibu rendah atau konten video yang Bapak Ibu posting itu nilainya dianggap belum mencapai KKM, ya. Nah, jadi forum diskusi benar-benar bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan menyelesaikan pembatik level 2 ini. Itu kalau tips dari saya ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus D1 akan diundang di grup Telegram atau di grup WhatsApp yang disediakan baik dari Pusdatinnya atau dari instrukturnya. Biasanya Pusdatin yang buat ya Bapak Ibu. Jadi keren banget kan Bapak Ibu udah disimpan kontaknya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat Data dan Teknologi. Nah, jadi bersyukur banget kalau kita bisa sampai lulus ke level 2 karena berarti artinya kita udah menjadi kontributor resmi loh buat Pusdatin dan Kemdikbud pastinya. Oke. Baik. Nah, ini kira-kira gambaran kalau kita di dalam kelas level 2 ya Bapak Ibu ya, ada modulnya. Jadi perlu diprint Bapak Ibu ya, cukup baca dan dikerjakan langsung di kelas Bapak Ibu ini ya. Perkembangan tadi untuk melihat grafik penilaian Bapak Ibu udah sampai mana, penilaian, kemudian anggota siapa aja di situ. Nah, ini kolom diskusi yang saya katakan tadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau lulus, nah itu aja saran-saran saya tadi ya. Oke, baik. Nah, kurang lebih gambaran nilainya seperti ini. Nah, ini namanya. Kemudian tugasnya ada nilai kuis. Nah, kalau tahun lalu kuis tidak terlalu diaktifkan karena mengingat tidak semua guru bisa mencapai jaringan. Jadi nggak fair buat teman guru yang saat kuis disampaikan dia nggak ikut. Kesian kan nilainya jadi nggak ada. Tapi nggak tahu apakah sistematika penilaiannya masih seperti ini tahun ini atau enggak. Nah, ini juga di nasional. Nah, ujian akhir kemudian nilai diklatnya baru keterangan lulus apa tidak lulus ya Pak Ibu ya. Nah, dapat sertifikat deh tuh 32 jam lagi. Berarti kalau udah sampai level 2 berapa sertifikatnya? Udah 2 Pak Ibu ya. Nah, jadi poin yang paling penting saat di level 2 adalah yang pertama masuk dalam kelas, mengerjakan tugas sama seperti di level 1, tugas dari modul-modul. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu aktif di dalam chat diskusi, menjawab apa yang disampaikan oleh fasilitator kita atau pendamping kita. Ya, Ibu ya. Kemudian daftar akun di semua sosial media punya Rumah Belajar. Kemudian rajin memposting kegiatan Bapak Ibu ya yang terkait dengan bagaimana sih Bapak Ibu mampu memanfaatkan Rumah Belajar, karena tadi berkaitan dengan Bapak Ibu udah mampu mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan di dalam modul di level 1 dan level 2. Dan yang pasti membuat RPP dan video. Nah, jadi setelah buat RPP dimasukin ke dalam videonya. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat itu tertuang di dalam video. Nah, mungkin ini agak ribet, tapi nanti di level 3 aja saya jelasin ya. Bagaimana sih tentang video pembelajaran yang baik itu. Nah, baik. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu ya di di level 2. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditanya di kolom chat aja dulu. Boleh sambil diketik biar nanti Bu Yunda dan Pak Satim sebagai moderator bisa
membantu saya merekap apa-apa sih yang ditanyakan. Oke ya. Baik, kita lanjut ke level 3. Nah, pembatik level 3 ini belum buka ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian nanti mendaftar untuk masuk kelas seperti yang tadi sama juga di level 1 atau level 2 sama, kita masuk dulu level 3. Kemudian kegiatannya sama ya, modulnya Bapak Ibu, kemudian ada kegiatannya juga semuanya sama. Yang membedakan kalau tahun lalu Bapak Ibu, kalau tahun lalu itu udah di provinsi. Jadi mereka Bu Yunda tahun lalu udah di provinsi. Nah, tahun ini masih di rumah kita masing-masing. Jadi masih work from home. Jadi workshopnya. Nah, di level 3 ini sepertinya akan lebih menantang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu udah mulai ini nih, kayaknya nanti udah mulai ngartis kalau menurut saya. Kita bilangnya ngartis aja ya. Karena nanti video-video Bapak Ibu diwajibkan untuk diposting di channel YouTube Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan dinilai seberapa banyak mungkin yang menonton, seberapa banyak yang menggunakannya untuk belajar, dan seberapa banyak nanti yang memberi komen bahwa video pembelajaran Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kayak ada feedback. Nah, ya, itu kayak sepertinya ya, karena di level 3 tahun berubah dengan level 3 tahun lalu Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya kuatkan adalah di pembuatan RPP dan di pembuatan video pembelajaran. Pengalaman saya tahun lalu ketika mendampingi tahun 2019, RPP-nya udah bagus banget Bapak Ibu. Scientific-nya udah bagus, pokoknya urutannya udah oke banget lah kalau sesuai dengan Permendikbud nomor 36 ya, 34 36 ya kalau tentang RPP ya. Nah, jadi itu bagus banget. Jadi saya pribadi sebagai pendamping itu juga udah merasa memberikan nilai itu udah terbaik deh kalau RPP, rata-rata tuh nggak ada RPP-nya yang jelek. Nah, permasalahannya sekarang ketika menuangkannya dalam ideas. Banyak banget yang melakukan kesalahan adalah videonya itu tidak cocok dengan RPP-nya. Nah, itu mungkin nanti boleh kita kaji lagi. Nanti mungkin boleh Bu Yunda, Pak Nur, atau Pak Satu diajukan untuk webinar berikutnya. Nanti bagaimana sih RPP yang baik itu ditoleransikan, diturunkan ke dalam video. Videonya keren banget, tapi nggak nyambung sama RPP-nya sehingga ya nilainya jadi rendah gitu. Itu yang membuat dia bukan berarti dia nggak pandai edit video, karena isinya itu nggak sesuai dengan apa yang di dalam RPP. Jadi pastikan ketika di level 2 dan di level 3 ketika udah masuk ke dalam kelas boleh ke dalam baik. Jadi nggak usah malu nanya sama teman yang udah bagus, tidak apa-apa, nggak masalah. Yang karena kita harus punya optimisasi supaya kita bisa lolos lagi ke level 4. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Bapak Ibu berhasil lulus dari level 2 dan masuk ke punya paspor untuk diprioritaskan ketika ingin mengisi konten atau mengisi atau diundang dalam kegiatan-kegiatan dari Pusdatin itu sendiri atau Kemdikbud. Apalagi kalau memang kemampuan atau skill Bapak mendesain, membuat konten-konten berbasis video TIK itu sangat baik, karena ada kan orang yang memang keahliannya di situ walaupun RPP-nya biasa-biasa aja. Nah, itulah gunanya kenapa kita ikut membatik, supaya kita tahu kalau ternyata video saya seperti ini, model RPP saya harusnya begini gitu, sehingga ketika dinilai itu padu. Nggak bisa ya Bapak Ibu kita hanya jalan buat video aja bagus tapi itu nggak bisa dimanfaatin. Yang terjadi banyak seperti itu, kali video-video atau konten-kontennya itu bagus, excellent, outstanding, but kalau kita balikan lagi ke kurikulum 2013 kepada standar isi dari kurikulum kita itu sendiri, itu nggak capai. Jadi sehingga komen netizen, komennya anak-anak pengguna, the users atau guru yang make ini meaningful gitu, meaningless, dia nggak bermakna gitu loh. Kan sayang banget gitu, udah dibuat capek-capek dan mikir gitu, ternyata nggak efektif digunakan. Nah, jadi
di pembatik level 3 inilah kita benar-benar digodok supaya apa yang kita desain, apa yang kita susun, PP yang kita buat itu tadi benar-benar bisa digunakan atau dipakai ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Oke, itu kontak-kontak dari rumah belajar sendiri dan Pustekom ya Bapak Ibu ya. Itu mudah banget sih, bisa Bapak Ibu lihat lah. Oke, baik. Nah, ini saya mau sombong sedikit. Nah, ini foto waktu saya berada di salah satu sekolah menengah atas di kota Seoul, Korea Selatan. Kemarin saya berangkat ke sana dan ini juga salah satu poin plusnya menjadi duta rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kemarin disewa, dibayar oleh sebuah sekolah yayasan untuk mendampingi mereka karena saya duta rumah belajar melakukan conference kayak studi tour di beberapa sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di Korea Selatan yang merupakan rekanan dari yayasan itu. Nah, jadi manfaatnya banyak banget gitu. Padahal sebenarnya saya nggak pandai-pandai banget gitu TIK-nya, standar aja gitu kan. Tapi itu tadi Bapak Ibu, karena, proses yang saya ikuti itu bukan kaleng-kaleng gitu loh kan, saya bener-bener ngikutinnya kan, walaupun tertatih-tatih, editing video saya menggunakan KineMaster yang masih ada watermark waktu itu dan aduh kalau dibilang nggak layak tayang deh, saya sendiri aja males nayanginnya karena memang nggak bagus banget gitu loh. Cuman kelebihannya video saya cocok dengan RPP saya sehingga nilainya bagus, walaupun videonya kalau dilihat dari teknik pembuatan atau dari teknik editing itu biasa banget gitu kan. Nah, baik. Nah, di BEMTEK level 4 ini tadi ada kabar menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi level 4 pembatik ini kuotanya 2.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kemarin di 2018 sudah sampai level 3, yang di 2019 udah di level 3, boleh ikut lagi di level 4. Jadi mendaftar di level 4 karena udah lulus kan level 3-nya. Jadi boleh ikut di level 4. Nah, yang terbaik di level 4 lah ya the best one in the level 4 pembatik ini yang akan menggantikan saya dan Bu Yunda jadi duta rumah belajar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Jadi menyenangkan sekali kalau bisa ikut gitu loh kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa khawatir atau merasa sedih atau merasa nggak pede karena sebenarnya mengikuti pembatik itu menggali potensi kita Bapak Ibu apa yang ada gitu loh karena pengalaman saya kami Duta Rumah Belajar 2018 itu kan tim ya kita kan dari Sabang sampai Merauke kita punya 35 duta dan kita bekerja sama gitu. Jadi kayak saya mungkin di teknik editing idea saya kurang. Tapi sebagai presenter atau sebagai apa namanya juru kampanye lah ya kalau kita bilang ya. Nah, saya bisa dibilang berpotensi gitu nah kan. Jadi itu yang digali terus gitu. Nah, jadi saya aktif mengisi di Suara Edukasi gitu kan. Saya aktif mengisi di radio, saya aktif dalam dialog interaktif di TV, kemudian saya juga aktif untuk direkam dan memposting di akun-akun sosial media milik Pusdatin Rumah Belajar. Nah, itu di situ kita menggali potensi kita. Jadi kalau seandainya dibilang I am artist, yes I am artist karena everyday juga I am teaching in my classroom gitu kan. Sama lah dengan Bapak Ibu. Juga pertanyaannya lucu. Bu, apakah menjadi duta itu harus cantik gitu, harus pintar bahasa Inggris seperti Bu? Enggak. Setiap kita, every one of us itu punya potensi. Every one of us itu punya potensi to be something. Jadi manfaatkan. Ini IGI, Ikatan Guru Indonesia ini luar biasa kalau menurut saya. Saya dari tahun lalu gabung dengan IGI. Jadi mereka benar-benar memberikan kesempatan, waktu, ruang dan tempat buat kita berkarya Bapak Ibu ya. Nah, yang pasti satu pakai hati ya Bapak Ibu ya. Berkarya itu pakai hati dulu. Kalau kita berkarya pakai hati, balasannya itu murni dari Tuhan. Sehingga banyak sekali kesempatan. Nah, kayak Pak Nur ini ketua IGI Sintang Keta ini udah sampai pergi ke luar negeri kan gratis dibiayai oleh GTK. Kenapa itu tadi? Beliau pakai hati ngabdinya gitu. Banyak banget yang beliau buat gitu kan. Nah, itu nggak perlu saya jelasin lah ya. Saya yakin Bapak Ibu yang tergabung di sini semuanya adalah guru pakai hati. Jadi saya percaya, cus sekarang ikut pembatiknya, seriously ikuti semua. Masalah nanti jadi duta atau enggak itu bonus dari Tuhan. Nah, kurang lebihnya ya seperti itulah gambarannya ya Bapak Ibu, sertifikat pasti.
Nah, terakhir slide dari saya adalah manfaat mengikutinya. Nih, sertifikat yang saya dapatkan di level 1, 2, 3, 4 tuh ada 4. Nah, makanya nilainya jadi lebih-lebih nih kemarin naik pangkatnya. Nah, ini piagam penghargaan yang sangat berharga menjadi duta rumah belajar sehingga saya cantik cucuk meong di sini berfoto pakai selempang ala-ala Putri Indonesia ya. Kemudian, nah kemarin tahun 2018 kita ikut dalam ISODEL ya, International seminar itu ya berbasis teknologi juga yang mana ada banyak sekali promotor-promotor untuk teknologi di bidang pendidikan. Nah, salah satunya juga Microsoft ini, kemudian Webex Cisco itu juga hadir di sana waktu itu. Jadi disitulah saya kenal dan melihat siapa-siapa orang-orang ini gitu kan, industri-industri ini yang bekerja dan membantu semua negara seluruh Indonesia untuk lebih maju dalam mengedepankan TIK di dunia pendidikan ya. Nah, jadi waktu itu saya mendapat 2 sertifikat, yang ini sertifikat sebagai partisipan seminarnya karena saya nggak membuat tidak membuat outline ya, jadi nggak ikut menjadi pemateri, tapi saya mendapat sertifikat menjadi partisipan dan menjadi moderator karena berbasis international seminar, jadi ya bergunalah sedikit kemampuan berbahasa Inggris saya yang setengah-setengah ini ya. Oke, baik. Kemudian sertifikat menjadi instruktur, nah atau pemateri. Nah, jadi itu juga dapat, ada nilainya, ada jamnya, sehingga berguna sekali buat kita ketika mengajukan kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Nah, terbukti per 1 April setelah 5 tahun akhirnya saya naik pangkat menjadi 3D ya. Oke, naik pangkat dan golongan 3D. Baik. Kemudian mengikuti kegiatan PT Pers Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu yang punya kemampuan teknologi TIK-nya bagus, itu akan punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan PT Pers Kemdikbud, baik dia mungkin diundang sebagai peserta ataupun narasumber. Nah, jadi wow kan, luar biasa kan. Nah, jadi juga punya kesempatan ikut Microsoft Edu Event di seluruh dunia yang tahun lalu di Paris. Nah, kita juga dari rumah belajar ikut ya. Mengisi konten TV edukasi, radio edukasi, suara edukasi. Nah, jadi suara saya sudah ada loh di podcastnya Suara Edukasi di Spotify. Nah, jadi bayangin loh Kak, kita guru dari kampung gitu Kak, sampai bisa kayak gini saya juga bingung kok bisa ya, tapi ya sudahlah mungkin ya mungkin sudah nasibnya ya, jadi saya anggap itu nasib saja, tapi itu suatu berkat yang harus disyukuri karena mengikuti pembatik. Nah, jadi jangan ragu-ragu karena banyak sekali nah, mengikuti benchmarking ke negara-negara rekanan dari Kemdikbud. Nah, tahun lalu itu kita ke Australia Sydney, ada 2 teman kita ya, 1 duta dari Jawa Tengah dan 1 dari Maluku Utara. Nah, itu mengikuti kegiatan ini di Sydney, Australia. Kan luar biasa banget ya Bapak Ibu ya, saya juga sampai terharu ini. Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lagi saking apa namanya? Banyak banget gitu loh manfaatnya mengikuti pembatik yang nanti bonusnya Bapak Ibu akan jadi duta rumah belajar. Nah, kemudian menjadi guru di SILN, Sekolah Luar Negeri Indonesia. Jadi kurang lebih kayaknya ada beberapa belas duta kita yang diangkat, di-SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi guru sekolah luar negeri. Jadi ngajarin anak-anak duta rumah belajar, duta rumah belajar, sorry, duta besar ya. Jadi kedubes RI kan ada di mana-mana nih Bapak Ibu. Nah, anak-anaknya itu atau anak-anak stafnya yang kerja di kedutaan kan sekolah. Nah, sekolahnya di SLIN kan namanya. Nah, itu guru-gurunya sebagian besar adalah guru-guru dari kawan-kawan yang ada di Duta Rumah Belajar. Nah, kan luar biasa sekali gitu loh. Kurang apa coba naik? Jadi kita tuh nggak mesti jadi the bestnya gitu loh kan. Tapi setiap potensi yang kita miliki gitu kan, apa yang diberikan Tuhan sama kita tuh Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa itu bisa digunakan gitu loh, itu bisa dipakai gitu loh oleh negara tercinta kita ini untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia. Jadi cus jangan ragu-ragu, ayo yang belum daftar daftar. Nah, silakan nanti hubungi kami Duta Rumah Belajar, ini saya. Sebenarnya harusnya udah expired ya Bu Yunda ya. Ini harusnya Bu Yunda tapi nggak deh, kita duta tetap jadi satu tim. Bu Kartina, saya dan Bu Yunda akan dengan senang hati menjawab. Kalau kemarin-kemarin ada yang chat belum saya jawab maksimal atau belum saya respon, mungkin besok saya mulai respon ya Bu. Karena memang padat banget.
kemarin dari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu karena saya Katolik, saya melakukan peribadatan besar ya kita Paskah karena semuanya harus di rumah, jadi saya slow respon, jadi saya minta maaf. Kemudian hari Senin dengan tadi saya garap ini untuk pertemuan kita malam ini dan besok ngajar lagi di Sapa DRB. Nah itu tadi lupa saya sampaikan bahwa kami juga Duta Rumah Belajar dan yang kemarin mengikuti pembatik juga sahabat rumah belajar itu diperbantukan gitu loh untuk Sapa Duta Rumah Belajar dari jenjang SLB, kemudian SD, SMP, SMA, SMK. Nah luar biasa kan kita ngajar anak-anak se-Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Kemarin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia, ada yang dari Singapura ikut belajar. Nah tadi di kelas teman saya Bu Irma ada yang ngajar katanya dari luar negeri. Nah jadi luar biasa kan gitu manfaat kita, ya ampun siapa sih kita gitu sampai segini-gini bener. Nah itu semua bisa kita dapatkan karena kita menjadi bagian dari rumah belajar yang bisa sampai ke situ karena mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 40. Nah kurang lebihnya itu tips-tips, kemudian paparan saya bagaimana sih bisa menjadi duta rumah belajar, manfaat dan peranannya. Oke, baik Pak Satip, saya kembalikan ke Pak Satip. Kurang lebihnya terima kasih. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa, saya dengarannya sampai geleng-geleng dulu dari tadi. Cacis luar biasa gitu. Baik, mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk Bu Yunda, Bu ya. Bu Yunda mungkin sedikit memaparkan. Silakan Bu Yunda, kami persilakan untuk menyampaikan sesuatu, menambahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, salam kenal, saya Yunda Rismawati, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Kebetulan ini tadi diundang Mam Vina gitu ya untuk gabung di room ini gitu. Terima kasih juga kesempatannya sudah bisa berkenalan dengan teman-teman dari Sintang gitu. Dan terus terang ini kalau disuruh memaparkan saya belum ada persiapan untuk di share screen, jadi mungkin ngobrol aja gitu. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab gitu aja, gimana Mam Vina ya. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan sama Mam Vina dengan sangat baik ya, manfaat mengikuti pembatik, tahapan-tahapannya, juga keuntungan-keuntungannya juga sudah dijabarkan gitu. Jadi mungkin kalau saya bantu jawab pertanyaan aja. Itu kali Pak. Oh. Baik Bapak Ibu, nanti Bu Yunda dan Bu Rupina akan bersama-sama kita berdiskusi. Untuk sekarang kami persilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Persilakan. Silakan Pak Ngahadi tadi sudah mulai angkat mic-nya. Cuman mau bertanya ini, selamat malam Ibu Rufina dan kawan-kawan semuanya. Malam. Mau tanya awal mula bisa menjadi duta itu seperti apa? Seperti apa langkah-langkahnya, terus cara daftarnya tuh lamannya di mana gitu. Terima kasih, itu saja. Oke, silakan Bu Rupina suaranya. Oke. Ya Bu Yunda, boleh Bu Yunda jawab dulu Bu. Nanti saya tinggal tanya. Oke, dengan Bapak siapa tadi, Pak Hadi ya atau Mbak siapa? Ngahadi. Iya, Bapak Hadi. Jadi Pak, tadi Bu Rufina sudah jelasin tahapan-tahapannya Bapak. Jadi kan kita nih sekarang program pelatihan pembelajaran berbasis TIK sudah dibuka, atau sering kita sebut dengan Pembatik 2020. Nah, jadi kami dulu, saya dan Bu Rufina juga itu menjadi Duta Rumah Belajar itu tahapannya melalui pelatihan pembatik juga. Jadi level 1 kita ikuti, di level 1 itu kita literasi modul, jadi belajar
sendiri, mandiri, kemudian mengerjakan ujian akhir yang waktunya sudah ditetapkan. Nah, kalau lulus KKM, kalau tidak salah 70 nilainya, itu kita bisa lanjut ke level berikutnya, yaitu level 2. Nanti di level 2 itu masih sama, belajar daring. Nah, setelah itu, tapi ada tugasnya, waktu itu membuat media pembelajaran atau video pembelajaran beserta RPP-nya. RPP yang terintegrasi dengan rumah belajar. Nah, kemudian kita upload tugasnya, kita kerjakan ujian online-nya, kalau nilainya mencukupi KKM, maka lanjut ke level 3 atau level berikutnya. Nah, level 3 itu tahun lalu hanya diambil 30 orang yang dikumpulkan di provinsi masing-masing, yaitu di Pontianak. Nah, diambil 30 orang itu kami mengikuti BIMTEK, kayak bimbingan teknis gitu. Jadi di sana juga membuat media pembelajaran yang dibuat secara langsung di tempat BIMTEK itu, kemudian dipresentasikan, dan pulang dari BIMTEK itu kita sempurnakan video pembelajarannya, kemudian diupload ke menu tugas di Simpatik, kemudian kita menunggu hasilnya. Itu tahapan-tahapannya sih Pak, kemudian agak sedikit berbeda dengan tahun ini. Kalau tahun lalu hanya sampai level 3, kemudian dipilih satu untuk mewakili provinsi masing-masing dan dipertemukan di Jakarta. Kalau tahun ini di level 3 itu belum dikumpulkan di provinsi, karena nanti ngumpulkan di provinsinya di level 4, seperti itu. Kurang lebih itu tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ya. Iya, mungkin Bu Vina mau nambahkan. Terima kasih. Ya. Ya, cukup jelas ya Pak Ngadi ya, atau masih ada yang mau Bapak? Cukup jelas. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau nanya lagi? Tuh kata Pak Nur, DRB Kalbar nih belum ada yang laki-laki nih, berarti challenge nih. Ayo yang bapak-bapak harus lebih banyak daripada yang mama-mama. Betul banget Bu Vina. Jadi kayaknya kalau kemampuan TIK-nya mungkin bapak-bapak lebih jago. Iya, itu tadi saya sampaikan gitu loh kan. Jadi duta itu kan integrasi sih sebenarnya ya. Nah, jadi namun apakah bapak-bapak takut disuruh pakai selempang seperti yang terjadi di 2018? Kurang lebih. Di 2018 itu lebih banyak bapak-bapak angkatan saya. Jadi pada stres ketika harus pakai selempang. What? Kita pakai selempang. Apa itu yang membuat takut jadi duta gitu kan? Karena enggak mau pakai selempang kali ya Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita sharing saja ya, silakan. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bu Vina, 2018-2019 duta terbaik nasionalnya bapak-bapak loh. Iya, betul. Terbaik satu itu dari Kalimantan Selatan, Pak Denny Ranoptri. Itu kayaknya udah sering deh, Pak Nur mungkin kenal karena ada beberapa kegiatan IGI beliau yang ngisi juga. Nah, kemudian yang kedua itu terbaik kreatif itu juga bapak-bapak ya dari Jateng ya kalau nggak salah ya Pak Farudin. Ya. Kemudian kreatif dari daerah istimewa Yogyakarta, bapak-bapak juga. Nah, betul. Itu nggak bisa itu emang kalau inovatif, kreatif itu udah pasti bapak-bapak deh, mama-mama angkat tangan deh. Nggak mampu lawan kalau itu ya. Dan hadiahnya, kita lupa ngomongin hadiah Bu Yunda. Oh betul. Nah kalau tahun saya itu hadiahnya banyak. Kalau tahun Bu Yunda ada uang nggak Bu Yunda? Nggak ada. Yang juaranya yang 3. Nggak ada, berarti sama ya? Oh yang ini kah ya? Laptop. Nggak ada. Yang 3 terbaik nggak dapat ya? Iya, cuma tahun 2019 3 terbaik itu dapat perangkat TIK. Jadi ada kamera, ada tripod. Oh iya. Gitu. Iya. Ya tapi kalau diuangkan juga banyak itu. Iya betul banyak. Nah kayak kita kan kalau duta itu hadiahnya itu ya kalau yang sampai ke nasional itu dikasih 1 laptop. Betul. Nah yang 3 juara terbesar itu dapat lagi. Jadi kalau di uang ada Pak HP ya. Kalau tahun Bu Yunda nggak ada HP ya? Belum, nggak ada HP, iya. Mudah-mudahan belum ya, bukan nggak ada. Tahun saya dapat Samsung Galaxy Plus
merchandise lain tuh ya ampun, kayak flash disk, kayak tripod, pointer, apalagi ya. Banyak pokoknya banyak banget deh. Saya sampai lupa dah nyebutnya. Ada yang dapat headphone juga, ada yang dapat apa tuh namanya? Power Power bank. Ya, bank, pokoknya iya. kayak gitu deh. Hadiah Iya, banyak kemarin banget. saya dapat power bank, Bu Vina. Iya. Dapat baju, dapat topi. Nah, banyak banget. Ya ampun. Itu bajunya ada yang malah belum kepake tuh. Saking banyak banget dikasih. Nah, jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau nanya-nanya boleh sharing gitu kan. Atau yang kemarin udah ngikut, ada pengalaman kesusahan atau kesulitan apa? Soalnya di sini ada Bu Dutanya nih, Bu Yunda nih. Dia bagus banget loh. Oh ya, Enggak tadi juga, ada Bu Vina. Bu Natalia tadi, Bu Natalia, saya lihat di chat itu ada yang ingin ditanyakan cerita tadi itu kan. Beliau itu Silakan Bu pernah, Natalia. ya pernah daftar katanya, cuman ada bermasalah di apa gitu. Tapi silakan Bu Natalia, di chatnya tadi itu ada. Ya boleh, karena memang banyak masalah tahun lalu ya, karena sistem dan jaringan ya sepertinya Bu ya, Bu Yunda ya. Iya, betul. Ada yang udah lulus, nilainya keluar bagus, lulus, tapi keterangannya malah nggak lulus. Nah gitu, jadi Ya. itu tadi ya mungkin karena masalah ya namanya sistem aplikasi ini ya itulah kelemahannya. Yang benar-benar lulus, mungkin nggak lulus, yang nggak lulus tahu-tahu keterangannya lulus. Jadi efeknya jadi nggak benar-benar ngikut gitu loh, karena memang yang ngerasa biasa-biasa aja atau bahkan nggak lulus gitu. Nah itu dia, makanya kita, ayo deh kita lebih serius mungkin di tahun ini. Aplikasinya, portalnya udah lebih baik ya kalau menurut saya ya. Lebih baik karena sistemnya juga udah lebih baik. Jadi ya ayo semangat kita ikuti supaya punya. Ini juga yang mau saya sampaikan Bu Yunda, Pak Nur. Jadi berkat kita tahun lalu itu kita masuk top 10 ya Bu Yunda ya, angkatan Bu Yunda ya. Top 10 pendaftarnya lumayan banyak, kurang lebih 1.001 peserta. Nah jadi Kalimantan Barat mendapatkan prioritas kemarin waktu ada bantuan PSBTIK. Nah itu juga ya Bapak Ibu ya, jadi manfaatnya itu bukan buat kita sendiri, buat saya gitu, tapi buat Kalimantan Barat gitu loh. Ada banyak sekali sekolah yang mendapat bantuan perangkat TIK dari Pusdatin Kemdikbud. Nah mereka ngelihatnya dari situ, dari grafik animo kita, dari grafik penggunaan rumah belajar itu sendiri, dari grafik minat guru-guru untuk ikut gitu loh. Jadi bukan buat kita, tapi buat teman-teman, buat siswa kita di sekolah lain udah ada dapat bantuan, itu udah maksud menurut saya udah manfaatnya luar biasa ya. Jadi siapa tahu tahun ini banyak lagi dapat bantuan, apalagi dengan adanya masalah COVID-19 yang kita harus belajar dari rumah, mungkin diberikan sinyal, penguat sinyal, atau dibelikan sinyal. Nah kita nggak tahu kan, nah Bu Yunda ya kan, saya juga nggak nyangka gitu loh. Jadi selesai saya mendampingi Bu Yunda di 2019 itu, saya dampingin sekolah-sekolah yang dapat bantuan. Jadi lumayan dapat laptop, dapat kos, kemudian hard disk internal, eksternal, dan juga dapat router untuk rumah belajar ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya banyak juga ya manfaatnya ya. Jadinya gimana? Oke, silakan. Halo Bu Rupina, jadi ada Ya. pertanyaan nih di chat ini Bu Rupina dan Bu Yunda. Saya mau nanya nih, Ya. waktu pelaksanaan itu bagaimana? Mengingat saya kan tugas di daerah pedalaman ya. Silakan Bu. Ini dari Pak Silakan, Dedi Bu Yunda. Riyadi. Oh iya, baik. Oke. Jadi ini Pak, untuk waktu pelaksanaannya itu biasanya diberi tenggat waktu. Misalnya ini kan level 1 terbagi menjadi beberapa gelombang. Nah, jadi gelombang pertama itu sudah dimulai sejak tanggal 13 April, hari Senin kemarin. Nah, itu biasa diberi waktu 10 hari. Jadi dari 10 hari itu hanya mempelajari modul, ada 4 modul gitu ya, nanti kemudian akan ditentukan tanggal untuk ujian. Nah, menurut saya modul ini kan bisa di-download, jadi tidak harus setiap hari bersinyal. Mungkin pada saat kelas dibuka gitu ya, kita bisa mendownload modulnya, kemudian nanti kan dipelajari dalam waktu 10 hari, nah nanti ketika
hari untuk ujian, baru harus mencari tempat yang memang harus menggunakan sinyal begitu sepertinya. Waktu pelaksanaan tiap gelombang di level 1 itu 10 hari. Begitu. Dan itu sudah tertera di akun simpatiknya masing-masing, jadi waktu pelatihannya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi Bapak bisa mengatur sendiri kira-kira kapan mau ke tempat yang bersinyal untuk mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Gitu mungkin? Iya, jadi soal-soalnya itu berkaitan dengan isi modul, Pak. Biasanya nggak jauh melenceng dari isi modul. Level 1 itu kan tentang pemanfaatan internet, tentang dasar-dasar TIK lah setahu saya. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu, nanti ujiannya juga soal-soalnya tidak akan jauh dari situ. Untuk sertifikat setiap level itu 32 JP, Bapak ya, jam pelajar 32 jam pelajaran. Ya. Ya, dan pasti benar itu ya Bapak Ibu ya. Benar-benar bisa dimanfaatin karena saya benar-benar testimoni deh, udah kayak endorse ya. Jadi memang benar saya kan ngajuin pangkat periode November kemarin. Jadi semua saya masukin dan itu benar-benar berguna gitu loh. Benar-benar ngebantuin kita banyak banget nilainya itu sampai tadi saya sampaikan saya ke nilai jadi bisa saya tabung untuk di naik ke 4A-nya lagi nanti. Nah, jadi tahu dong kan naik pangkat susah banget gitu kan. Jadi ya ayo cus ikuti pembatik 1 sampai 4 kalau lolos terus berarti dapat 4 sertifikat 32 JP. Kalau bagus plus bonus jadi duta rumah belajar 2020. Bu, ini ada yang nanya nih, jadwal pendaftarannya kapan gitu. Ya, jawab Bu. Jadwal pendaftaran sudah dimulai Bapak Ibu sejak bulan April Udah ini, mulai. awal April ini ya. Jadi memang sudah dimulai dan level 1 terbagi menjadi beberapa gelombang. Jadi ketika buka akun daftar dulu di simpatik.belajar.go.id ya, kemudian simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian daftar dulu, isi data diri untuk membuat akun, kemudian baru setelah itu masuk ke pelatihan. Atau mau dicontohkan kah mungkin ya? Gimana, Mam Vina? Ini kayaknya masih ada yang bingung untuk pelatihannya. Boleh dicontohkan kah? Boleh Bu, silakan Bu. Kalau memang itu ada sekarang boleh. Saya bisa share ini nggak ya? Share screen bisa nggak ya? Bisa, bisa. Nah, ini jadi Bapak Ibu sudah nampak kah? Oh, sudah Bu, sudah Bu. Ada. Ya, jadi kan itu di Chrome ya, mau bebas mau pakai Chrome atau mau pakai Mozilla gitu ya, tapi saya merekomendasikan pakai Chrome aja yang lebih stabil gitu. Karena akhir-akhir ini webnya agak susah diakses, mungkin overload gitu ya, banyak yang akses. Kita masukkan alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian setelah muncul halaman pertama, jika belum punya akun, maka klik daftar. Nah, tetapi kalau sudah pernah daftar, tinggal masuk saja. Coba saya klik daftar ya. Kalau daftar itu harus isi akun. Ya, Bapak Ibu guru, klik pilih yang pilihan guru. Kemudian masukkan akun seperti alamat email hingga nama, nik, tanggal lahir, nomor telepon, dan informasi kepegawaian. Ini untuk NUPTK, jika tidak punya maka dikosongkan saja. Golongan juga pilih yang setara. Misalnya kan kalau guru, kalau honorer 3A, kan setaranya boleh diklik 3A. Sudah klik submit, itu daftar. Kemudian masuk. Kalau sudah daftar, kita tinggal masuk. Ya, ini contohnya. Masuk, tadi masukkan user dan itu ya, alamat. User bisa alamat email, kemudian sama passwordnya. Nah, langsung kita kalau sudah terdaftar, di sini akan ada namanya. Kemudian,
Kita pilih pelatihannya di scroll ke bawah saja Bapak Ibu. Scroll ke bawah. Nah, ini ada pembatik level 1, gelombang 2, 3, 4, 5. Ini sudah penuh-penuh. Jadi bisa dicari yang masih ada kuotanya. Oh iya, kuota awal itu per gelombang 1.500. Tetapi mulai hari ini gelombang 4, 5 dan seterusnya itu ada penambahan menjadi 2.000 peserta. Jadi kita coba klik level 5. Oh, ini sudah penuh. Kalau sudah penuh, kita cari lagi pelatihan yang lain, kita back. Kita coba gelombang 6. Udah penuh juga. Jadi maksimal kuota per gelombang itu 2.000 sekarang dinaikkan. 7 juga penuh. Udah nggak ada nih. Oh, ini. Kita klik selengkapnya, Bapak Ibu ya, untuk mencari gelombang lainnya. Ini atau salah. Ini level 2. Level 2 juga sudah dibuka Bapak Ibu bagi yang tahun lalu sudah ikut. Kemudian apa namanya? Sudah ikut tapi tidak lulus gitu ya di level 1, maksudnya tidak lulus di level 2, maka bisa ikut level 2 sekarang. Ini sudah ditutup, tunggu Bapak Ibu ya. Jadi ini pembatik, kita ulang lagi ke awal. Kita cari kuota yang masih daftar. Ini pembatik level 1. Daftar ini gelombang 1. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi tadi pembatik dulu aja biar lengkap itu di pembatik. Pembatik, kemudian kita pilih level 1, klik daftar. Nah, baru di sini bisa lihat kuota terpenuhi. Kita cari yang kuota masih tersedia. Nah, ini gelombang 8. Masih ada. Nah, kita bisa klik daftar di sini. Itu ya Bapak Ibu daftarnya. Ini gelombang 8, level 1 gelombang 8 itu pendaftarannya sampai 26 April. Pelaksanaannya 27 April. Gitu. Jadi tiap gelombang tuh ada waktu pelaksanaannya masing-masing. Jadi bisa dicek di sini misalnya, oh tanggal sekian kayaknya waktu pelaksanaannya berbenturan dengan pelaksanaan yang lain. Nah, bisa Bapak Ibu pilih gelombang yang waktu pelaksanaannya kira-kira bisa diikuti. Seperti itu kira-kira. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya. Baik Bu, di chat itu ada juga nanya Bu tentang pembuatan video pembelajarannya. Bagaimana triknya agar dinilai bagus selain sesuai dengan RPP di pembatik? Begitu. Ini siapa nih Mam yang jawab? Mam Vina ke saya? Langsung udah Pak. Oke, baik. Oh ya boleh. Boleh ya Bu. Kalau saran saya dulu ya. Iya silakan. Video pembelajaran ini memang menjadi poin penting ya Bapak Ibu ya kalau menurut saya. Jadi dalam membuat video itu terkadang lebih banyak si pembuat video menunjukkan keunggulan videonya gitu loh. Jadi semakin canggih, semakin keren, semakin oke gitu. But Bapak Ibu lupa gitu loh esensi videonya buat apa gitu. Video itu kan dirancang supaya bisa membantu gitu loh kan, not the essential point dari pembelajaran kita. Jadi bukan poin utama dalam pembelajaran kita, karena intinya adalah bukan the technology change us as the teacher. Jadi bukan teknologi yang gantiin kita sebagai gurunya, tapi we still gurunya. Tapi video ini membantu gitu loh, alat bantu. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu semua ingat gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran, pastikan bahwa dengan adanya video itu, guru lain yang menggunakan video Bapak Ibu dan siswa yang menonton Bapak Ibu itu benar-benar terbantu dengan apa yang mau dicapai kita, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, kesalahan terbesar dari semua video-video pembelajaran yang udah kita lihat lah gitu ya, yang udah kita diskusikan gitulah adalah
ya itu dia tadi, kita lupa esensinya bahwa tujuan yang ingin saya capai dengan video ini adalah ketika anak-anak atau guru menggunakan atau nonton video ini, tujuan ini tercapai, indikator ini tercapai gitu, sehingga asesmen yang kita berikan itu tuntas gitu loh Bapak Ibu. Nah jadi terkadang ketika kita nonton video, kita mikir lagi gitu loh, ini mau saya apain ya dengan nonton video ini ya, saya mau ngapain gitu. Nah kebanyakan jadinya hanya seperti guru ngajar di dalam video gitu. Nah jadi gimana nih caranya supaya hal itu tidak terjadi. Jadi pastikan benar-benar kita memahami satu, KD yang mau kita ukur itu apa. Kemudian 2, tujuannya apa. Ketika kita udah tahu tujuannya, kita udah pasti nanti indikatornya kalau tujuannya gini apa. Sehingga kita ngetesnya juga paham. Jadi ABCD-nya itu dapat ya Bapak Ibu ya. ABCD-nya itu dapat dan bisa terbaca ketika video Bapak Ibu tuh nyampe. Makanya saya sampai hari ini tidak pede juga membuat video gitu. Belum selesai. Ya udah nggak apa-apa, di rumah belajar itu boleh karena kita sama-sama belajar gitu loh ya. Jadi biasanya saya hanya menyusun konten hasilnya bagus gitu loh. Bapak Ibu yang memang punya kemampuan editing video yang baik, ditambah lagi dengan kemampuan untuk menyusun video kita itu dengan baik. Nah ini Bu Yunda nih pakarnya nih, karena saya kemarin nilai punya dia bagus. Jadi turunan dari RPP-nya ke videonya dapat. Sehingga meskipun saya bukan guru perkantoran ya Bu Yunda ya, kalau nggak salah ya jurusannya. Tapi ketika nonton video dia dan membaca RPP dia, saya bisa. Nah, itu yang paling penting ya Bu Eka Priani ya. Ditunggu ya, ayo Bu daftar pembatiknya supaya bisa menggantikan saya dan Bu Yunda menjadi the next Duta Rumah Belajar. Atau Pak Satim mungkin. Ya Bu Yunda silakan tambahkan pengalaman Bu Yunda menyusun punya Ibu kemarin. Oke baik, terima kasih Bu Vina karena sudah menilai punya saya kemarin ya. Sebenarnya saya juga malu juga terkait video itu. Sebenarnya saya belajar membuat video itu juga pada saat mengikuti pembatik Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya belum bisa cara editing itu pakai apa. Saya benar-benar baru belajar dari guru multimedia di sekolah saya. Saya kebetulan SMK 2 Singkawang. Jadi saya waktu menyelesaikan tugas level kedua itu, saya minta bantu teman untuk mengajarkan saya. Gimana sih edit video tuh pakai apa, aplikasi apa gitu. Itu baru saya tanya-tanya pada saat ikut pembatik. Kemudian di level 2 itu, video saya yang saya kumpulkan itu benar-benar video polos. Artinya, apa ya, tidak ada aset-aset yang mewarnai video itu nggak ada. Jadi saya benar-benar belajar itu dari pembatik. Jadi ilmu yang banyak saya peroleh itu di pembatik. Gimana sih nyusun aset, gabungkan ke video itu gimana, itu benar-benar baru saya pelajari ketika mengikuti pembatik. Ini juga terkait kemauan juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya soal gimana yang baik, saya juga kurang begitu paham, tapi setelah saya ikut Duta Rumah Belajar ini, betul kata Mam Vina, artinya video yang kita buat itu bisa dimengerti baik oleh guru yang sesuai dengan pelajaran yang kita ajarkan, siswa yang sesuai dengan yang ikut di pelajaran kita, maupun yang tidak mengikuti pelajaran kita. Itu poin yang amat sangat pentingnya di situ, betul sekali. Jadi kalau saya kemarin sih sebenarnya murni ya karena saya ngajar perkantoran gitu ya, saya ambil materi yang kira-kira tidak bisa hanya ditampilkan dengan penjelasan. Jadi waktu itu saya mengambil sistem penyimpanan gitu ya. Kalau menyimpan itu gimana? Saya kasih gambar-gambar gitu. Nah itu kan apa ya, maksud saya kan biar memudahkan saat mengajar gitu, tidak hanya menjelaskan tapi ada gambar-gambarnya. Itu sih sebenarnya sih poinnya, ya intinya itu. Kalau video pembelajaran itu fungsinya adalah untuk membantu penjelasan guru pada saat mengajar. Jadi jangan, kalau menurut saya ya tipsnya, jangan membuat video pembelajaran yang isinya hanya teori. Artinya hanya menjelaskan yang kita bisa peroleh dengan membaca buku, sebaiknya tidak dibuat video pembelajarannya. Tapi video pembelajaran itu kan lebih untuk memvisualisasikan materi pelajaran yang akan kita sampaikan.
sepertinya kayak gitu sih. Terus untuk editingnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi apa saja yang Bapak Ibu bisa kuasai. Kan ada Filmora, ada KineMaster, dan apalagi ya itu yang bisa mengedit video menggunakan handphone juga itu juga diperbolehkan. Yang penting itu esensinya adalah video pembelajaran itu membantu menjelaskan materi yang seharusnya kita jelaskan di kelas itu menjadi lebih mudah. Seperti itu sih menurut saya gitu. Gitu kali, Mam Vina, Pak Nur. That's right. Bu Yunda nih oke banget loh, bener. Enggak juga, Mam Vina. Saya curi lihat waktu itu di hotel Transera itu. Saya udah ada feeling, ini isinya bagus banget Ibu ini. Saya nggak ngeliat videonya kan, karena waktu itu masih editing dan saya harus segera pulang ke Sintang. Iya, betul. Sehingga ketika saya dikasih bocoran untuk panelis, waduh saya bilang, what a hard moment ya, karena kita harus nentuin siapa gitu, dan ya itu tadi Bu Yunda tuh unggulnya di situ gitu dibanding kandidat yang lain gitu. Esensi ideasnya dengan RPP-nya itu. Bu Yunda bisa sedikit, siapa tahu masih ada file videonya kan bisa ditampilkan. Boleh Bu, kalau mau gimana ya? Bu. Ya mungkin yang durasi 1 menit atau 2 menit gitu kan. Gini. Ini kebetulan saya pakai laptopnya. Oh, ini ada di YouTube. Sebentar Pak ya, ada di YouTube saya. Mungkin ini sebelumnya saya terima kasih nih, Mam Vina tuh mujinya ketinggian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingin dengan video pembelajaran yang sudah ada di rumah belajar, punya saya itu jauh banget. Karena sampai sekarang pun belum di ACC untuk ditampilkan di sumber belajar dan belum ada koreksian gitu ya kan. Kami duta kan bisa ngupload ke sumber belajar, tapi otoritas untuk mengapprove layak tampil atau layak tayang atau enggak itu kan murni dari Pusdatin. Jadi sampai sekarang pun tidak di-approve punya saya itu. Jadi saya pun malu sebenarnya. Kalau menurut saya mungkin masih banyak kekurangan, tapi bolehlah ditampilkan sedikit ya. Ada di YouTube saya. Saya buka dulu sebentar. Sambil saya sedikit menambahkan gitu ya, mungkin keunggulan saya mungkin itu kali Mam ya, dibandingkan kandidat yang lain itu kayaknya di sosial media tuh nggak selalu upload masalah rumah belajar gitu. Kalau saya kan memang kebetulan tahun lalu itu mencontek teman-teman SRB dari provinsi lain gitu ya, karena mereka tuh rajin buat flyer gitu. Dulu sinyal saya ini agak. Oke, ini saya share screen. Ya, apa sudah tampil? Sudah bisa tayang kah, Pak? Iya. OTW. OTW tampil. Oke, sudah tampil. Ya, nanti misalnya ini mau lihat-lihat ke YouTube saya juga boleh. Tapi masih banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Promosi boleh dong, Mam ya? Boleh. Ya, nanti aku sampai. Duta kan emang gitu. Iya, jadi ini video saya yang minimalis. Cantik. Kalau bumpernya ini kan memang udah disediakan, kita tinggal nempelkan aja. Sinyalnya. Oh, enggak ini ya, Pak? Ini ya, berhenti-berhenti ya?
Coba saya cepetin. Cukup kali Pak ya, malu saya. Siapa nanti tinggal dikirim link apa gitu. Iya, YouTube bisa diakses di YouTube saya sih. Tapi itu memang masih jauh kalau dibandingkan dengan teman-teman duta rumah belajar dari provinsi lain ya, Bapak Ibu ya. Tapi itu yang mengantarkan saya menjadi duta rumah belajar pada tahun 2019 gitu. Sama mungkin tips lagi gini kayaknya saya melihat teman-teman yang dari Kalbar kemarin itu kurang gencar ini membuat flyer atau promo-promo di sosial media gitu. Saya sedikit mencontek SRB dari sahabat rumah belajar dari provinsi lain waktu saya ikut pemilihan duta itu. Jadi mereka itu rajin gitu membuat flyer promosi seperti itu. Nah, saya belajar juga ikut membuat itu dan ternyata memang sepertinya sih saya unggul di situ juga sepertinya gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang ikut Pembatik 2020 mungkin lebih digencarkan lagi aja promosi di sosial medianya. Gitu sih kira-kira. Oke, udah subscribe nih Bu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk diskusi. Bu, mau tanya Bu. Halo. Iya Pak. Gini Bu, Ya. kan saya lihat tuh kan kawan-kawan yang waktu itu proses seleksi duta rumah belajar itu kan dari provinsi lain ya. Itu banyak sekali buat flyer, buat ini, buat Iya, itu apa segala kan di Facebook sama di betul. Instagram itu kan. Nah, Betul. itu apakah ada penilaiannya atau gimana mekanisme penilaian itunya Bu? Dari publikasi medianya itu ada mekanisme penilaiannya itu seperti apa Bu dari Pusdatin itu? Oh iya, ini saya yang jawab ya Pak Nur ya. Iya, karena Mam Vina yang pernah menilai, kalau saya kan belum. Silahkan Mam. 2019 itu kita gelarin duta flyers. Emang juara buat flyersnya bagus banget Pak Nur. Oh Hampir gitu, semua siap-siap. duta. Ya tentu gini. Ada banyak cara nih buat kita kampanye itu tadi kan buat kita sosialisasi. Nah, salah satu caranya itu flyers itu tadi. Nah, jadi mungkin kalau yang zaman saya mungkin dengan foto-foto postingan gitu kan. Nah, di 2019 mereka udah lebih kreatif. Nah, menurut saya itu juga ada efeknya dari kegiatan-kegiatan IG kan. Nah, di IG kan kita memang ada tugas untuk buat flyers ya ketika kita video conference itu kan di kelas visi itu. Nah, saya kayaknya melihatnya di situ karena hampir rata-rata kawan-kawan duta itu lulusan dari video conference VCT itu tadi. Nah, udah biasa buat flyers juga. Jadi ketika dia menjadi sahabat rumah belajar dan dia lagi kampanye kan, lagi lomba buat flyers itu yang ngaruh Pak karena flyersnya kan nanti kan biasanya kalau posting kan pakai hashtag kan Pak Nur ya. Ya betul. Nah dari hashtagnya itu mereka ngeceknya dari situ emang ada ya, betul. listnya buat ngecek dari situ emang ada. Jadi makanya saya bilang gunakan benar-benar manfaatin semua aplikasi sosmed ini benar-benar buat belajar yang baik lah kalau menurut saya sehingga ketika kita benar ngikutin lomba seperti tadi memang kalau ada niat ada kemampuan saya yakin Tuhan pasti buka jalan kok. Gitu Pak Nur. Oke sip Bu, terima kasih Bu. Sama Pak, sama-sama. Ya silakan. Mumpung ada Bu Yunda yang imut-imut. Malvina bisa aja. Ya gitu sih Mam. Tambahin sedikit boleh ya Pak. Jadi benar kata Mam Vina itu terlepas dinilai atau tidak, tapi menurut saya pribadi nih sebagai peserta 2019 kayaknya sih saya unggul di situ dibandingkan teman-teman Kalbar gitu. Soalnya kemarin itu sahabat rumah belajar yang masuk 30 besar provinsi itu amat sangat jarang yang membuat flyer gitu. Nah, saya mencontoh dari
provinsi lain gitu kan, mereka buat flyer, lalu saya ikut-ikut aja membuat itu. Dan kayaknya memang itu ada penilaiannya mungkin. Jadi sebagai media promosi kita kan lebih kreatif sedikit gitu. Meskipun saya juga baru belajar juga. Gitu sih. Eka ya? Eka Priani. Public speaking. Aduh, lalu saya Bu. Ya, terima Iya, kasih. keren banget Mam Vina, emang public speaking-nya mantap. Mungkin karena memang suka nyerocos kali ya. Mungkin Jadi bisa ya, buka ya. kelas PR, Mam. Ya, mungkin itu tadi kita masing-masing dikasih Tuhan anugerah berkat. Nah, makanya jadi boleh Pak. Memang kalau nanti seandainya mau ada kelas public speaking supaya meyakinkan ketika bicara boleh. Ini udah yang kesekian ya. Saya jadi malu. Jangan begitu dong Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Boleh nanti kapan-kapan kita buka kelas sharing tentang bagaimana public speaking yang menarik. Itu ya tadi saya bilang yang sampai japri ke saya itu nanya kalau mau jadi duta harus seperti saya gitu. Ya enggak. Buktinya Bu Duta, Bu Yunda kan enggak sama kayak saya. Bu Kartina juga enggak sama. Masing-masing duta tuh punya something ya. Ayo Bu Eka, udah daftar belum simpatiknya? Ayo kita daftar yuk. Halo Ibu. Iya, Halo Bu halo. Rufina. Ya. Iya, Saya mau nanya nih Bu, barusan saya kan udah daftar nih pada gelombang 8 gitu kan. Itu kan pelaksanaannya kan dari pelaksanaan tanggal 27 April sampai 6 Mei nantinya. Itu untuk seperti modulnya tuh di mana sih kita dapetinnya tuh di mana? Kalau misalnya Bapak sinyalnya bagus buat download, silakan download. Modulnya kan bisa diunduh itu. Ada unduh modul nggak? Ada nggak Bapak nengok tab unduh modul? Belum, Nah kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya. Nah ntar saya Ada. bagiin deh ke Bapak ada di grup IG Sintangan? Ada. Nah nanti saya bagikan di grup IG Sintang. Tadi Bu Yunda juga udah bagikan Telegram untuk pembatik ini, Kalbar. Join di situ biar nanti tak bagi di situ sehingga informasi-informasi cepat dapat gitu. Nah, kan waktu Bapak tadi waktunya tadi tanggal berapa Pak? 27 April ya? Ya, 27 April sampai 6 Mei. Sampai 6. Nah, itu usahakan dari 27 sampai 6 itu Bapak sudah ada menjawab kolom diskusinya tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, buatlah narasi yang baik ya. Di sini banyak pakar-pakarnya, guru-guru IG nih mantap-mantap, jago-jago semua nulis pujangga cinta semua di sini nih. Nah, buatlah sebaik mungkin. Karena diskusi itu nilai apa ya namanya, nilai akselerasi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin nggak lulus ujian karena terkait sinyal, belum selesai kita ngerjakan, tahu-tahu udah log out, banyak yang kayak gitu kemarin tuh Pak, lalu nggak lulus. Tapi ternyata Bapak bagus sekali diskusinya. Kemudian ternyata Bapak ada beberapa modul yang dikerjakan itu bagus sekali Bapak ngerjakan. Nah itu bisa lulus. Nah meskipun ujiannya nggak lulus gitu. Nah jadi usahakan dalam waktu 27 sampai tanggal 6 Mei itu Bapak adalah menyelesaikan aktivitas Bapak di kelas simpatik Bapak di level 1. Nanti modulnya Bu Yunda tolong bisa dibagi nanti Bu Yunda di grup Telegram ya Bu ya. Kayaknya udah bisa diunduh deh. Ngunduh modul itu kayaknya ini Bu, kalau gelombangnya sudah berjalan pelaksanaannya baru bisa unduh modul. Iya. Tadi kan saya pakai nama yang spam itu kan yang dikasih dari panitia kan. Jadi saya udah bisa unduh. Tapi kalau memang kawan-kawan mau dibagiin aja. Jadi mereka udah baca-baca dulu sehingga kan kalau yang jauh nggak punya sinyal, maklum kita di Kalimantan kan beda dengan yang di sana. Jadi udah bisa jawab-jawab dulu, tinggal nanti copy paste masukin aja jawabannya. Harus cerdas dikit ya nggak? Iya betul. Oke, siap. Sangat mendukung. Jadi kita memang harus tulus seperti merpati, tapi juga harus culas seperti ular. Ya karena memang kondisi kan kalau kita mau nunggu, ya Pak.
Mau Gimana nanya gimana? lagi nih, waktu yang dikasih kan 10 hari gitu kan, 10 hari. Itu waktunya fleksibel kan? Fleksibel, fleksibel. Oh, jadi berarti kan kapanpun kita misalnya pas ada di sinyal, terus baru kita login lagi di akun, baru bisa kita kerjakan apa tagihannya gitu. Iya, that's the point dari pembatik, Pak. Itulah dia poinnya. Jadi emang bener-bener memburu memanfaatkan TIK itu. Jadi pas ada sinyal belajar, nggak ada ya udah kita memaksa juga nggak bisa gitu kan. Nah, itu udah bener banget tuh poinnya Bapak. Udah ciri-ciri pembatik gitu. Bapak nih. Oh, pembatik. Ya udah ciri-ciri pembatik. Ciri-ciri pembatik kain. Ya, ada lagi Ciri Pak pembatik nanya, Pak? kain kan. Oke, makasih Iya, Bu, saya itu juga aja dulu mikirnya mau gitu. ditanyakan. Ya, makasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi? Nggak ada absen malamnya nggak Pak? Absen sudah di share. Baik, mungkin kalau memang tidak ada, kami minta Bu Rupina untuk memberikan closing statement-nya lah untuk kami ini. Saya persilakan dengan juga nanti. Silakan. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bergabung di link webinar dari Ikatan Guru Indonesia yang diselenggarakan oleh IGI Sintang pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nuryanto ya Pak ya, maaf ya kalau salah Pak ya, dan Pak Sati memang sudah mengawal dan sudah menemani kami, termasuk juga Bu Yunda, Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat tahun 2019. Ya, closing statement dari saya adalah ayo semua kita ramaikan pembatik tahun 2020 ini karena ya sekarang juga musimnya kita harus work from home, jadi ya alasan untuk tidak berkarya atau alasan untuk tidak bekerja sepertinya juga agak susah kita elakkan karena memang segala sesuatu bisa kita lakukan. Kemudian dapatkan banyak sekali keuntungan atau manfaat yang Bapak Ibu bisa ambil dari Pembatik 2020 ini. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan ilmu, kemudian juga nanti mungkin dapat sertifikat kalau bisa menyelesaikan semuanya. Dan kalau memang Bapak Ibu beruntung garis tangannya ditakdirkan untuk menjadi artis seperti saya dan Bu Yunda, maka Bapak Ibu akan terpilih menjadi Duta Rumah Belajar untuk Kalimantan Barat tahun 2020. Ayo bergabung di Telegramnya dan terus ikuti informasi yang bagikan. Ini saya juga mohon Pak ya, Pak Nur ya, kita izin membagikan postingan-postingan tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembatik dan rumah belajar itu sendiri. Oke, terima kasih. Silakan Pak Satip. Ya, oke, terima kasih Bu. Dan sangat luar biasa kita malam ini. Tadi kita sudah mendengar paparan dari 2 Serikandi Kalimantan Barat. Nah, ini emak-emak milenial yang sangat luar biasa. Dan kalau Bu Rupina ini memang artis Sintang, gitu kan, public figure Sintang juga kan. Baik, dan ilmunya juga bermanfaat bagi kita untuk pencerahan bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu semua juga semangat untuk selalu berkarya demi anak bangsa kita, dan mungkin nanti juga dan kita berdoa ada Duta Rumah Belajar di 2020 ini dari Kalimantan Barat yang bisa lolos ke tingkat nasional. Oke, saya selaku moderator mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, dan saya kembalikan ke Pak Ketua, Pak Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Satim. Terima kasih juga Bu Rufina Sekunda, Bu Yunda Rahmawati telah berbagi pengalaman ya, sangat inspiratif sekali pengalamannya menjadi Duta Rumah Belajar. Mudah-mudahan tahun 2020 ini semakin banyak pendaftar dari Kalimantan Barat. Insya Allah Bu, grup IGI selalu
siap untuk menerima informasi-informasi terbaru dari kegiatan-kegiatan rumah belajar. Ya mungkin itu saja dari kami panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang hadir malam hari ini, khususnya Bu Rufina dan Bu Yunda sebagai narasumber. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kegiatan pendidikan kita semakin maju ke depannya. Demikian saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.